Mumpung ketemu Ordal, saya mau konfirmasi semua gosip-gosip dan omon-omon yang beredar. Katanya banyak sekali laporan-laporan itu yang nggak nyampe ke Presiden. Ring satunya itu disebut-sebut ada beberapa pilarnya gitu kan. Ada pilar Pak Dasko gitu kan. Kemudian ada pilar Pak Safri. Katanya ada pilar keluarga, katanya ini ada Mas Didit dan sebagainya di situ. Dan ada pilarnya Mas Dar dan teman-teman yang disebut The Hambalang Boys. Dari yang tadi saya sebut, siapa yang paling didengar? Saya off dulu. Ini jadi masalah nggak? Ya kan? Pak Jokowi datang ke Kertanegara waktu itu mengundang Pak Prabowo hadir di pelantikan beliau. Itu kami, ajudan semua ini, udahlah kalau bisa nggak datang lah. Saya protes Mbak Retno. Kenapa sih Bapak mesti datang sih? Amnesti dan abolisi, apa benar ada deal-deal tertentu atau barter tertentu? Halo, kita jumpa di Pinpoint, Pinasti Point, dan tamu kita kali ini adalah OL dan OD. OL karena orang lama, maksudnya kenalan lama, dan OD karena Ordal alias orang dalamnya Pak Prabowo. Aduh. Mas Wamen, apa kabar? Apa kabar? Aduh, lama nggak jumpa ya. Lama nggak jumpa. Dan sekalinya jumpa, karena sebagai Wamentan saya jadi ditemuinya di depan sapi-sapi. Ini apa sih Mas Wamen? Ini balai pembibitan unggul. Oh, ini bibit ya, jadi bukan peternakan tapi bibit ya. Bibit unggul, jadi balai pembibitan unggul dan hijauan pakan. Jadi memang di sini ada penelitian terus bagaimana sapi itu disilang-silang dan seterusnya lah. Jadi memang balai pembibitan untuk sapi kita. Saya kan jadi wakil menteri itu, let's say katakanlah setahun inilah ya. Nah aku lihat tuh ini Mbak Retno, ternyata keren negara kita ini. Oh, gimana jadi kerennya? Keren tuh maksudnya ternyata ya infrastruktur balai-balainya tuh udah lengkap. Udah lengkap ya? Maksudnya tuh saya melihat ya, dan saya sendiri yang saya lihat di Kementerian Pertanian, isinya tuh orang-orang pintar gitu. Ada balai inseminasi buatan, ada balai pembibitan, ada balai vaksin. Jadi maksudnya secara kemampuan mampu gitu. Nah itu yang saya bilang sama teman-teman di pertanian, ini rakyat banyak nggak tahu nih gitu. Ya kan, kita dengan saya juga belum tahu tuh makanya ternyata lengkap banget. Makanya saya merasa perlu untuk diberitahu ya. Ini kan semacam optimisme ya, bahwa sistemnya atau infrastrukturnya tuh somehow ada gitu. Tinggal mungkin sedikit ada political will gitu ya. Apakah kita berinvestasi mendatangkan sapi lebih banyak dan seterusnya. Jadi untuk mencapai swasembada itu dari sisi keilmuan infrastruktur penelitiannya somehow ada gitu. Tadi berarti kan infrastruktur oke. Menurut saya iya, dan orang-orangnya pintar-pintar. Orangnya pintar-pintar, SDM-nya berarti oke gitu kan. Dan ini kan kalau kita refleksikan ke misalnya nih lebih besar lagi gitu ya konsepnya presiden gitu kan, secara konsep oke, filosofi oke. Ini tadi yang untuk pertanian juga oke. Nah, tapi menurut Mas Dar, ini eksekusinya ini gimana? Eksekusi itu harus ada eksekutornya. Eksekutornya itu harus pintar. Namun birokrat kita somehow kalau dikasih petunjuk yang jelas, ya kemudian diberi target yang jelas, kemudian caranya juga barangkali oke gitu. Oke itu dalam arti nggak itu tadi nggak dibatasi sama aturan-aturan, bisa kok gitu. Dan kita udah buktiin di urusan beras kita buktiin, di urusan serapan gabah kita buktiin, di urusan. Swasembada. Jadi itu masalah ini aja. Dan memang ya leadership ya lagi-lagi ya, memang ya leadership di situ ya. Dan Pak Presiden ini kan, ya Mbak Retno kan tahu sendiri ya, maksudnya saya kan kenal Mbak kan di Hambalang ya. Tapi Mas Dar yang lebih tahu dong. Kalau saya kan cuma seuprit-uprit gitu. Makanya kalau Pak Presiden ini kan menganut paham ikan cepat ikan gabus ya kan, makin cepat makin bagus. Betul. Jadi dan ikan lele dan tidak boleh bertele-tele gitu. Betul. Jadi ini makanya cepat gitu, cepat. Jadi ada apa lagi? Betul, saya betul. mau danantara apa, kendalanya apa masalahnya di mana. Jadi beliau mengatakan kepada kami bahwa we have to run into the problem gitu. Jadi kita tidak boleh menghindari masalah. We have to run into the problem itu untuk kalau mencari itu saya, solusi. meskipun dalam porsi yang sangat terbatas ya, 6 jam di Hambalang waktu itu saya jadi saksi sih kalau itu. Karena di tengah-tengah ngobrol waktu itu sama pemret ya, terus tiba-tiba beliau telepon kepala MBG gitu kan. Sekarang sudah berapa juta? Minggu depan bisa nggak?
jadi 2 kali lipat. Hah? Gitu kita kaget. Terus waktu itu sempat juga manggil Mas Dar. Ya. Karena waktu itu soal harga. Soal Ya kan harga, menjelang ya. lebaran waktu Iya, itu iya. ya kan. Harga telur bisa nggak turun? Kalau nggak salah waktu itu Iya, harga 6.000 telur. ya Mas. Harga telur. Harga telur. Jadi beliau Bisa nggak jadi sekian? beliau Bisa nggak jadi mempertanyakan. sekian? Terus Mas Dar, siap Pak, gitu. Mas Dar siap, saya langsung mikir, gimana caranya gitu. Tapi gimana sih Mas, arahan presiden tuh memang selalu begitu. Kan itu namanya kan kehendak politik ya. Presiden itu kan pemimpin politik ya. Iya, iya. Ya artinya dipilih secara politik dan pemimpin secara politik, kehendak politik. Nah, artinya perintahnya ada. Oke, bisa nggak turunkan harga sembako? Nah, caranya Oke, bisa, dan Pak. eksekusinya Nah, itu maka gimana kami menerjemahkannya? sebagai eksekutornya supaya turun bagaimana caranya? Nah, di situ apakah dibutuhkan aturan? Oke, aturannya mesti dibuat. Nah, beliau tuh begitu butuh aturan. Aturannya apa? Butuh impres, bikin impres. Oh, misalnya butuh anggaran, ditelepon Bu Sri Mulyani, siapkan anggaran. Jadi ya namanya orang kerja kan ya. Orang kerja itu kan intinya butuh aturan supaya ada dasar hukum kita aman dalam bekerja. Plus butuh duit nih, dikasih duit. Nah, kalau udah dikasih anggaran, dikasih duit nggak jalan, ya udah mungkin dia nggak cocok di situ ya, barangkali diganti. Nah, kira-kira gitulah cara filosofinya ya kan. Ini baru berapa menit udah ngomong, udah keluar kata diganti gitu ya. Aduh. Ya kan aspeknya 3 Mbak ya. Anggaran, aturan dan orang. Ya, kalau anggaran sudah disiapkan, kemudian aturannya sudah ada, nah orangnya mampu nggak? Oh ternyata belum. Ya sudah, mungkin dia lebih cocok tempat lain, nah, diganti sama yang lain kan gitu. Iya, iya, iya. Menurut saya gitu. Iya, iya, iya. Tapi ngomong-ngomong diganti itu Mas ya. Asasnya kan asas tujuan ya. Tidak sentimental, oh karena saya senang sama dia, terus kan enggak ya. Iya, iya, Asasnya iya, asas iya. tujuan. Iya, iya, iya. Ngomong-ngomong diganti tadi itu, kalau yang beredar itu katanya menteri-menteri itu jadi pada deg-degan tuh Mas. Banyak yang pada takut, bener nggak sih Mas? Saya nggak tahu ya, saya Kalau belum Mas pernah Dar nanya, sendiri gimana? saya belum pernah nanya menteri. Cuma ya mungkin perlu juga rasa deg-degan itu. Ya artinya tidak dalam zona nyaman, betul nggak sih? Iya, tapi jadi nggak berani ngapa-ngapain loh Mas nanti. Loh kalau nggak berani ngapa-ngapain, nggak ada produk kan nanti salah lagi kan gitu. Kan kalau Pak Prabowo itu kan, jadi keputusan harus diambil. Tidak mengambil keputusan itu adalah sebuah keputusan yang pasti salah gitu. Oh iya, iya, iya. Ya kan gitu. Mengambil keputusan A apa B, atau tidak mengambil keputusan itu kan satu Itu keputusan adalah juga kan. keputusan juga. Nah, tapi dengan tidak mengambil keputusan pasti salah, pasti. Tapi kalau ngambil salah satu A atau B, ya 50-50 lah. 50-50. Oh, oke, oke. Nah, kan gitu kan. Oke, Ya. oke. Maksudnya ini Iya, iya, iya. anu lah. Leadership lah. Leadership di situ. Nah, kalau komunikasi sendiri ya Mas Dar ya, Ya. antara presiden dengan menteri dan wamen itu selama ini gimana Mas? Karena Oke kok. menteri-menteri yang tadi katanya pada takut itu katanya sulit dapat waktu untuk menghadap presiden. Nah, itu Enggak benar lah, apa? saya kira full on lah. Pak Presiden ini kan tentara ya. Jadi perintah itu jelas. Ya itu tadi, saya mau ini. Saya mau harga gabah 6.500. Saya mau bagaimana produsen telur itu antara yang produksinya baik dapat untung dan kemudian konsumennya juga dilindungi tidak terlalu mahal kan gitu. Maka ada HPP, ada HET dan seterusnya itu kan konsekuen ini. Tapi bisa ada diskusi ya Mas sama presiden? Ya bisa, Atau bisa. Gimana caranya harga telur turun gitu? Oh bisa dong, Bisa dong. diskusi ya? Itu tadi ya, maksudnya Pak Presiden ini kan DNA-nya kan tentara ya. Saya mengatakan ke beberapa kolega gitu. Filosofi tentara itu Sun Tzu itu. Apa tuh? Ketahuilah dirimu, ketahuilah musuhmu, dan ketahuilah medan kamu bertempur. 1000 kali perang, 1000 kali menang. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Artinya, jadi beliau itu kalau saya pahami ya dan saya sampaikan ya butuh diberi input sebanyak mungkin. Jadi harus dilapori. Walaupun lapor itu bukan berarti kemudian ngasih masalah. Lapor itu bisa jadi ada kendala begini, kami sudah Identifikasi atasi. masalah. Kami sudah atasi Solusinya. Bapak, solusinya begini, kemarin hasilnya seperti ini. Dan beliau harus tahu semua. Ini kan CEO of the country kan gitu ya. Sebelum kita memutuskan sesuatu kan pasti banyak aspek kan. Misalnya, contoh saja kenapa harus swasembada pangan. Apa hubungannya swasembada pangan dengan
pertahanan misalnya, itu kan yang bisa meramu tidak Menhan, tidak Mentan, adalah Presiden. Artinya dengan suasembada pangannya surplus beras misalnya, bagaimana ini bisa menjadi diplomasi, urusannya luar negeri. Kita bisa nyumbang beras ke Palestina. Karena poin koordinatornya ada di presiden gitu. Tapi nah kalau ini nggak soal- pernah lapor, sini nggak pernah lapor, kan nggak Nah. ketemu gitu. Bicara soal melapor ini gitu. Ada lagi nih gosip yang beredar. Ini pokoknya mumpung ketemu Ordel, saya mau konfirmasi semua gosip-gosip dan omon-omon yang beredar Iya. gitu, Mas. Nah, jadi katanya banyak sekali laporan-laporan itu yang nggak nyampe ke presiden. Karena katanya orang ring satunya itu sangat memproteksi informasi yang masuk ke presiden. Enggak Benar sih, apa enggak sih. Enggak ya? Kan kita presiden itu kan ada rapat-rapat kabinet, ada rapat terbatas juga ada ya. Dan rapat terbatas itu tidak selalu menteri atau pejabat terkaitnya itu diundang offline. Jadi sering juga online gitu. Jadi menteri-menteri online terus nanti ditanya ada apa yang mau dilaporkan apa gitu. Jadi saya kira enggak ya. Aku sih Sama sekali saya enggak ya? saya kan ikut beberapa ratas ya. Dan ratas itu tidak punya, kadang temanya banyak gitu. Jadi ada tema pertanian, ada tema kelautan, ada nanti dikti, ada mendidasmen, ada hukum dan seterusnya. Jadi dan di situ Pak Presiden ada beberapa catatan sampaikan. Begitu selesai ada yang mau dilaporkan. Nah, itu orang angkat tangan di Zoom misalnya atau di online dan ngomong gitu. Oke, dicatat nih follow up-nya dan seterusnya gitu. Dan di situ sudah standby Mensesnek, standby Pak Sekap. Nah, ada Menteri Keuangan, ya lah sih. Kalau itu tadi, kalau butuhnya aturan, ya Mensesnek yang Langsung ngurus dicarikan aturannya, solusinya ya kalau kan. ada Yang kalau hambatan butuh gitu. duitnya di Menteri Keuangan kan gitu. Ya kan. Kemudian kalau yang pelaksananya kan si Menteri itu sendiri kan. Jadi 3 aspek tadi itu kan, aturan, duit sama pelaksana kan. Aku lihat sih nggak ada ya. Sejauh yang Mas Iya, Dar, sejauh ini ini ya. sih aman ya. Oke. Sejauh aku melihat ya nggak. Ya mungkin somehow ini ya, Pak Presiden ini kan itu tadi dia DNA-nya tentara ya. Kadang-kadang orang itu, mohon maaf ini berdasarkan pengalaman aja, orang ketemu kalah abu dulu, jadi udah Takut duluan. mau lapor. Kalau takut mungkin nggak Jiper, ya, kayak jiper, apa? ngeper dulu dah. Aduh, lapor nggak ya, nggak usah deh, ya gitu. Jadi bukan. Iya. Jadi jiper duluan ya, makanya Padahal jadi nggak sebetulnya lapor sendiri. beliau sangat itu. Jadi kalau dilapor itu ya beliau kan banyak cara lapor ya, misalnya lapor melalui beberapa menteri yang ada di sekitar beliau atau apakah bikin kalau saya lihat dari Pak Mentan gitu ya, itu kan selain lapor kalau ketemu bicara kan bikin surat, ya kan bikin surat dari sebagai menteri melaporkan ke presiden begini kan gitu. Maksudnya ya kan. Jadi banyak cara banyak untuk cara lapor. lah, bisa Bisa menurut saya. ketemu, Iya, bisa iya. online, bisa bikin surat Bisa. gitu ya. Nanti kalau dipandang perlu kan apakah dipanggil, apakah ditelepon apa. Dan beliau kan fluent ya. Itu tadi kayak Mbak Retno waktu rapat itu begitu dilapori telur kan langsung halo Dar itu Iya. katanya telurnya mahal. Jadi sangat Langsung, responsif ya. Langsung Iya. sangat, ya betul, sangat responsif. Dan itu beliau benar. begitu kasih perintah ke saya misalnya nanti berapa hari Ditagih. dicek ya. Jadi biasanya nanti setelah itu kan butuh apa gitu. Butuh aturan, butuh duit. Oke. Karena kan gosipnya disaring oleh lingkaran dalam. Kalau lingkaran dalamnya aja bilang nggak nyaring, berarti nggak ada saringan ya. Karena lingkaran dalam yang sering disebut-sebut itu katanya ada beberapa pilar nih Ya, Mas. saringan dawet kan bolongannya besar ya. Jadi banyak yang lolos. Saringan kelapa Mas lebih gede lagi. Nah, karena ring satunya itu disebut-sebut ada beberapa pilarnya gitu kan. Ada pilar Pak Dasko gitu kan. Kemudian ada pilar Pak Safri. Katanya ada pilar keluarga, katanya ini ada Mas Didit dan sebagainya di situ. Dan ada pilarnya Mas Dar dan teman-teman yang disebut The Hambalang Boys. Bisa aja. Siapa Mas dari pilar-pilar itu? Tapi ini pilar-pilar ini bener nggak? Saya kira gini, kalau ini kan channel aja, semua orang bisa sebetulnya. Ya itu kan orang kan kadang seneng ya orang itu senang Berteori lah, kita gini, kan- orang kita tuh kan seneng berpolitik gitu. Pengamat dari luar itu kan biasanya lebih Iya. gosip dari luar kan lebih Betul, gayeng betul, Mas betul, daripada betul, yang di betul, dalam betul. gitu kan. Betul. Kadang-kadang Pengamat itu warung tadi. kopi lah itu, obrolan warung kopi.
Makanya kalau kita nonton ulasan pengamat di sosial media. media gitu ya, apakah di mainstream ataupun di sosial media, kadang-kadang kok dia lebih tahu sih gitu maksudnya. Lebih heboh kan? Kalau lebih heboh gitu ya. Kalau menurutku sih ya itu kan orang kan punya apa ya? Ya bahwa Pak Prabowo adalah Pak Prabowo gitu ya, dekat dengan beberapa pihak, kemudian merasa mungkin kalau aku kemarin ini kok lapor lewat ini ternyata ditanggapi. Itu case by case, kemudian orang menyimpulkan aja menurut saya sih. Oh gitu. Oke. Iya. Ya udah. Pertanyaan saya adalah dari yang tadi saya sebut, siapa yang paling didengar? Mau semua, saya kira gini, semua itu didengar dan yang di luar ini juga didengar. Oh Mbak. gitu. Iyalah, nggak ada harus misalnya ini kayak obat gitu ya, obat batuk ini mana yang paling manjur lah, enggak lah saya kira. Tergantung, kadang-kadang sakitnya apa gitu berarti ya? Ya memang memang misalnya contoh kenapa disebut misalnya ya karena barangkali dari orang-orang ini yang sering ketemu sama Pak Prabowo. Ketemu dalam rangka apa? Mungkin tidak dalam rangka perannya atau fungsinya sebagai pejabat gitu, tapi karena sesama satu partai. Iya. Pak Dasko satu partai, keluarga kan juga namanya keluarga kan keluarga sering ketemu ya kan, terus Pak Safri juga teman dan sama-sama gitu. Kemudian kalau kami ini kan ngawulo sama beliau ya. Jadi ya kita dipanggil urusan yang lain-lain, urusan partai, urusan apa. Saya misalnya jadi juga ketua partai di Jawa Tengah dan seterusnya ya. Jadi karena sering dipanggil urusan yang lain sehingga kita ini kadang-kadang bisa lah punya kesempatan nitipin suara yang lain lah. Itu aja menurut saya sih. Karena punya kesempatan ketemu untuk tema-tema yang berbeda-beda gitu. Sementara kan kalau menteri yang lain atau pejabat yang lain kan tematik kan gitu. Misalnya tematik lah, let's say misalnya satu urusan tertentu sesuai bidangnya. Sesuai bidangnya kan gitu. Sehingga tidak punya kesempatan ketemu sama presiden di luar bidang itu kan. Kalau yang disebut ini tadi itu kan wah dibilangnya pilar dan lain-lain, wah hebat juga ya. Tapi maksud aku tuh ya itu karena punya kesempatan ketemu presidennya lebih tapi artinya sering. Kesempatan untuk ketemunya lebih banyak dengan berbagai backgroundnya tadi. Betul. Terus bukan berarti lebih baik lewat gini lewat ini. Saya kira oke aja ya. Jadi itu kalau berdasarkan tematik ada salurannya tematik urusan bidang tadi itu ya. Itu ada salurannya pakai tadi disebutkan apakah online, apakah ada rapat kabinet, kemudian bisa laporan dalam forum resmi forum resmi ada. Nah kalau forum-forum yang lain kan ya itu tadi ada orang-orang yang barangkali memang sebelum jadi presiden ya kita ini biasa diskusi untuk urusan lain gitu. Nah itu biasa sejak dulu, betul itu biasa ada titipan tolong sampaikan Bapak ya. Kami sih namanya nothing tulus ya kita sampaikan aja gitu, nggak ada masalah sih. Kalau yang tadi pilarnya Mas Dar itu Hambalang Boys gitu ya, itu disebutnya kan anak-anak ideologis tuh Mas. Anak-anak ideologisnya Pak Prabowo, termasuk Mas Dar. Kalau Mas Dar sendiri dari kapan ya sama Bapak? Saya 15 tahun ya. 15 tahun. Oh cukup lama juga ya. 15 tahun. Jadi waktu ketemu Mbak Ratna waktu kita itu ketemu kan tuh ya tahun aku baru 2 tahun baru lah. Baru di situ. Nah kalau Hambalang Boys sendiri ini kebetulan semuanya itu kan lulusan TN. Ya enggak semua sih. Oh enggak semua ya? Enggak semua. Ya enggak siapa? Enggak yang Prabowo Bos yang Mbak sebut ini siapa nih ya kan gitu. Mas Sugi, Mas Pras, Mas Simon, saya, Mas Dar, Mas Angga. Mas Angga enggak TN. Oh Mas Angga enggak TN ya? Oke, hampir semuanya TN. Tapi intinya gini, kemudian kan sekarang banyak yang mendapatkan tugas gitu Mas. Ada yang menteri, ada yang wamen, ada yang dirut gitu ya, macam-macam. Itu seperti apa kriteria penugasannya sih? Kalau kriteria itu saya kira Pak Prabowo yang paling paham ya. Kalau kami ini kan sekali lagi takdir ya. Takdir Allah itu menempatkan kami pada satu kisah hidup ya. Di mana kami ini ngawulo sama Pak Prabowo di saat beliau bukan menteri dan bukan presiden gitu. Ya kita namanya ngawulo itu gimana sih ya kan kita saya nggak tahu yang lain tapi barangkali kalau cerita saya ya saya ini anak desa gitu ya, kemudian sekolah-sekolah, kemudian punya kesempatan jumpa dengan Pak Prabowo dan kemudian punya kesempatan
ibaratnya dimentorin Pak Prabowo lah gitu ya. Kita kerja ngawulo sekalian kita juga sebetulnya dimentorin ya. Kan Mbak tahu beberapa di antara hampir semua yang tadi Mbak sebutkan kan, karena kami ini dulu tinggal di rumah beliau kan, secara bergantian tentu saja sebagai asisten pribadi itu. Nah sehingga kalau dibilang anak ideologis dan seterusnya itu satu pujian lah menurut saya ya. Yang jelas itu kan begini Pak ya. Saya selalu mengatakan, saya sampaikan kepada beliau, pada Pak Prabowo waktu itu ya. Saya bilang kalau saya ini punya bos itu orang lain, tentu saja kami ini akan menjadi pribadi-pribadi. Saya akan menjadi pribadi yang berbeda karena saya sendiri, saya anak dari kampung gitu dan dari desa. Orang tua saya juga bukan pemimpin yang saya lihat cara mimpinnya gitu. Nah, saya sendiri dengan jadi wakil menteri dan beberapa peran saya yang lain, saya tuh banyak melihat dari sisi Pak Prabowo-nya Mbak Retno. Ya itu tadi karena kami ini tiap hari ketemu, rapat di mana kita ikut di situ, terus obrolannya kita ngerti. Bahkan beliau pidato kita yang jadi asisten sorotnya gitu ya, asisten asrot namanya, asisten sorot ya untuk slide-nya gitu. Jadi akhirnya dalam perjalanan saya menjadi aspirnya Pak Prabowo 5 tahun itu padat ilmu gitu. Ilmu leadership, ilmu mimpin, ilmu kebijaksanaan. Dalam situasi sulit itu bagaimana mengambil sebuah keputusan. Hal simpel lah, misalnya kita ketemu sama orang, cara memulai rapat tuh gimana sih gitu. Itu aku dari situ nggak ada yang lain Mbak. Aku nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Jadi banyak hal gitu, termasuk buku-buku bacaannya Pak Prabowo itu. Jadi saya baca sebagian, yang sebagian lagi itu aku dengar ceritanya. Nah, kami kan tidak punya waktu yang sama. Pak Prabowo kan dengan usia yang jauh dari kami sebagai anak gitu ya. Kan bacaan bukunya, pengalamannya kan jauh lebih. Pengalaman dan bacaan bukunya, literasinya itu tumpah ke kami gitu. Mungkin tidak 100% kamu kemudian serap semua, tapi paling tidak karena tiap hari kita ketemu. Jadi kita ngerti itu. Ya. Misalnya dan Mbak bisa cek ke yang lainnya. Semua selama hampir setahun ini Pak Prabowo punya program. Ini sebetulnya bukan ujuk-ujuk. Ini lama. Urusan beras ini concern beliau jadi ketua HKTI waktu itu, saya juga jadi ketua HKTI. Itu juga concern beliau, urusan gabah itu, urusan danantara, urusan efisiensi dan seterusnya ini. Ini sebetulnya bukan begitu jadi presiden baru. Ini itu saya pernah riset dan benar sih, termasuk MBG ya. MBG. Ternyata sudah dicoba di daerah Hambalang situ. Sudah. Jadi ini adalah gagasan lama. Makanya orang tuh gini, mohon maaf ya, orang bertanya, Pilpres tuh kalah, maju lagi kalah, maju lagi kalah, maju lagi. Nah, apa sih sebetulnya pertanyaan besarnya kan itu? Saya sendiri bertanya pada diri saya. Kalah, kemudian maju lagi, kalah, maju lagi. Apa sih yang membuat beliau tuh semangat maju terus itu? Bukan mau nyari apa, itu tadi karena gagasannya tuh. Gagasannya tuh banyak. Banyak hal yang menurut beliau bisa dikerjakan itu. Itulah yang membuat beliau, Pak Prabowo, dengan segala kebesaran beliau di masa lampau di tentara gitu ya. Ya kan ini jenderal kan. Jenderal legendaris lah. Kemudian berhenti dan memulai karir dari bawah Mbak. Saya sendiri jadi saksi mata bagaimana Pak Prabowo itu keluar masuk pasar, pertemuan-pertemuan kecil. Dan isi pidatonya tuh dari pertemuan kecil sampai dengan pertemuan akbar, isinya sama. Isinya adalah nasionalisme. Kenapa negara kita kaya, rakyat kita miskin. Itu adalah landasan filosofi utamanya. Kenapa negara kita ini kaya, tapi rakyat kita banyak yang miskin. Maka kuncinya adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Ayat 1, koperasi dikerjakan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting. Nah, ini kan selalu jadi highlight semua. Bumi dan air dan kekayaan alam terandung di dalamnya, kan itu. Jadi di situ Mbak Retno. Sehingga kami ini kalau dibilang anak ideologis dan seterusnya itu karena ini tadi. Karena kita ini seminar tiap hari. Kan kita ketemu makan pagi ngomong, makan siang ketemu, di mobil ngobrol lagi. Belum lagi kisah-kisah leadership yang lain. Buku tentang Sun Tzu lah, buku tentang bagaimana William Seward sama
Abraham Lincoln gitu ya, yang menginspirasi beliau sehingga beliau mau menerima ajakan Pak Jokowi untuk bergabung ke dalam kabinetnya. Seterusnya itu kan ada dasarnya itu. Bagaimana Hideyoshi Toyotomi dengan Tokugawa Ieyasu itu tadinya mau perang nggak jadi perang, terus kemudian mereka bersepakat bersatu, itu menjadi inspirasi beliau untuk menerima tawaran dari Pak Jokowi. Itu kan saya kira nggak banyak orang. Waktu itu banyak yang nanya sih, termasuk saya juga bertanya-tanya soal itu gitu. Banyak yang nggak paham juga kenapa, banyak yang kecewa juga kan waktu itu ya. Tapi sebagai anak ideologis nih ya, mungkin apa ya Mas, sifat-sifat yang, karena Mas Dar begitu intensif ya dengan bersama Pak Prabowo dan mengenal Pak Prabowo, yang selama ini salah ditafsirkan atau disalah mengertikan oleh publik. Kalau saya pribadi, ternyata yang saya baru tahu adalah ternyata Pak Prabowo itu tadi ternyata suka merangkul berbagai pihak, dan merangkulnya itu ugal-ugalan gitu menurut saya. Karena di kabinet sendiri ya Mas, sekarang kan udah ada dari katanya kan menteri jurusan Prabowo, menteri jurusan Jokowi, menteri jurusan SBY gitu kan. Nah kemarin ini baru aja keluar amnesti dan abolisi gitu kan. Amnestinya untuk Mas Hasto, abolisinya untuk Pak Tom Lembong. Nah apakah nanti ada lagi jurusan Bu Mega dan jurusan Mas Anies yang masuk ke kabinet, atau kenapa Pak Prabowo ini orangnya begitu ingin merangkul semua pihak gitu yang ada di sini? Jadi gini. Ada satu kisah nih ya, sebelum saya jawab ya. 2014 itu kan Pak Prabowo kalah sama Pak Jokowi. Kemudian saya itu kan dulu kan jadi aspirnya beliau. Jadi saya lihat dari dekat lah bagaimana dulu kisah Pak Jokowi wali kota, kemudian gubernur, kemudian jadi presiden, kan ada involvement Pak Prabowo di situ gitu ya. Betul. Kemudian Pak Jokowi datang ke Kertanegara waktu itu, mengundang Pak Prabowo hadir di pelantikan beliau. Itu kami, ajudan semua ini, udahlah kalau bisa nggak datang lah. Ya kita ini ada rasa mangkelnya lah gitu ya. Nah kemudian satu ketika, singkat cerita nih, beliau dari luar negeri langsung berangkat dan datang ke acara pelantikan yang di 2014 ya? Itu kan lagi kuat-kuatnya lah, betul. Ini ya, secara polarisasi dan sebagainya, tegang-tegangnya lah ya. Nah suatu ketika saya protes Mbak Retno di meja makan ya. Jadi saya nemeni beliau meja makan pagi, kemudian saya protes Pak. Saya merasa hari itu adalah hari di mana saya agak melewati batas karena saya merasa emosional gitu. Kenapa sih Bapak mesti datang sih Pak? Itu Bapak ini begini, saya cerita dulu yang masalah pilgub dan seterusnya. Terus beliau jawab gini Mas saya, Daryono, saya ini tentara, saya ini jenderal lapangan, bukan jenderal di belakang meja. Saya ini pergi bawa pasukan berangkat bertempur. Pernah nggak kamu ngerasakan di saat kamu bawa pasukan, kemudian ada ranjau di belakangmu meledak, duk. Kemudian di depan kamu, duk, meledak. Itu sepatu terbang, saisinya, kata beliau. Kamu kalau jadi komandan apa yang kamu lakukan? Saya diam aja kan. Saya waktu itu, saya bilang di detik, kalau saya mau selamatkan, beliau nggak perlu pergi, nggak perlu nolongin kan, karena kan nggak tahu di mana ada ranjau kan. Beliau bilang, saya Prabowo Subianto Djoyohadikusumo, disinilah kamu akan berakhir, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, kemudian nolongin anak buahnya. Kemudian bisa lolos dari ladang ranjau. Kamu pernah nggak? Kamu udah terkepung, udah pasti kamu mati. Dan kamu bilang di situ, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Ini pengalaman. Pengalaman beliau. Oh, pengalaman real. Real. Dan saya dalam hidup saya sudah 3 kali saya mengucap 2 kalimat syahadat dan saya siap mati di situ. Tapi apa yang terjadi? Saya selamat, bukan hanya selamat. Saya diberi pangkat, bukan hanya selamat dan diberi pangkat, saya diberi kekayaan. Ini semua, saya nggak pernah membayangkan saya punya kekayaan sebanyak ini. Jadi bagi saya, kata beliau, bagi saya sakit hati itu seperti debu yang menempel di bajumu.
nangis ya Mbak. Itu aku nangis lah di situ. Jadi perasaan pribadi itu udah lewat. Kenapa? Kamu tahu kenapa? Orang hidup itu hakikatnya yang paling ditakuti semua orang itu takut mati. Dan saya sudah melewati batas itu. Nah sehingga rasa sakit hati, mangkal-mangkal tuh mungkin domain saya. Nah Baper itu, Pak. iya, itu memang mungkin agak klise ya kalau kita cerita. Karena beliau tuh selalu memandang dari sisi itu. Gitu. Pertarungan politik itu udahlah, kan tetap selamat orangnya. Nggak ada orang sampai ada yang, mohon maaf, misalnya kayak tadi bertempur itu kan lain ya. Makanya orang tuh selalu mengatakan, orang yang tidak pernah tahu perang itu selalu manas-manasi perang. Karena dia belum pernah tahu Perang susahnya. beneran. Iya. Kata beliau nih, aku juga nggak tahu kan, saya kan belum pernah perang. Tapi bahwa pengalaman hidup itu, bahwa berseteru itu tentu tidak enak, lebih enak tidak berseteru. Itu adalah satu kesimpulan yang bagi kita-kita ini, itu satu hal yang ya udah pastilah klise lu ah gitu. Tapi beliau itu menyatakan itu berdasarkan Pengalaman asas hidup. pengalaman hidup. Bagaimana perang itu tidak enak, perang itu ada pertumpahan darah, ada orang tua yang harus anaknya meninggal. Beliau cerita sama saya, kamu kan belum pernah merasakan. Tahu nggak, pekerjaan terberat dari tentara itu bukan kamu maju perang. Tapi kamu datang ke keluarganya, anak buahmu, dan kamu katakan kepada keluarganya bahwa anaknya meninggal di medan perang atas perintah saya gitu. Itu adalah pekerjaan tentara yang paling penting. Itu kata beliau. Saya tidak pernah perang. Nah, saya berusaha memahami itu gitu. Sehingga Saya juga berusaha memahami. Iya. Karena Sehingga saya juga, merangkul ini Mbak ya. Kenapa Itu merangkul-merangkul karena gitu? kita ini sama-sama anak bangsa gitu. Jadi bagi beliau semua orang gitu ya, semua orang, apakah itu Pak Jokowi, Pak SBY, semua presiden terdahulu, pemimpin politik manapun, itu kan punya tujuan yang baik untuk negara. Dengan cara bagi partai tertentu untuk memperbaiki negara itu caranya begini. Itulah ideologi kan begitu. Betul. Maka untuk partai yang lain itu ketua umumnya mengatakan enggak, kita harus menang pemilu, kita harus punya presiden, maka cara memperbaiki negaranya begini. Sama seperti Pak Prabowo, Gerindra punya cara. Beliau punya cara untuk memperbaiki negara, caranya begini. Maka cara untuk supaya bisa memperbaiki negara adalah dengan mendapatkan mandat politik. Caranya bagaimana? Bikin partai loh Pak Prabowo, Mbak. Bikin partai, dan partainya tidak langsung tiba-tiba langsung menangan, kan enggak. Jadi kecil dulu 26 kursi, terus bikin kaderisasi dan seterusnya, kemudian menyebarkan. Termasuk pertemuan-pertemuan kecil itu kan sebetulnya kan menyebarkan, siar ideologi. Ini loh, caraku, nek kalau saya jadi presiden nanti saya mau perbaiki negara begini-begini kan gitu. Nah, semakin banyak yang suka, maka akan ditusuk, maka akan menang kan begitu. Nah, selama 3 kali kalah, baru yang keempat menang. Nah, begitu menang, ini artinya rencana-rencana yang sekian lama nyalon ini kan tertunda ini kan langsung di. Nah, orang bertanya sama saya, Pak Prabowo tuh kesannya kok ini masuk buru-buru semua gitu. Karena beliau mengatakan begini. Dan kami memahami seperti ini. Bagi beliau itu tidak bisa menggantungkan satu harapan, satu program, oh nanti di periode kedua saya akan lakukan ini. Periode kedua itu kan harus pemilu dulu. Yang pasti secara mandat rakyat belum punya 5 tahun. Maka dalam 5 tahun itu semaksimal mungkin. Jadi tidak, nanti periode kedua kalau rakyat kasih percayaan, maka periode kedua nanti ada yang lain-lain lagi. Itu kita pikirkan belakangan. Yang pasti saya punya 5 tahun, ini kita apa aja nih yang mesti beresin. Meskipun ini sering dibilang juga tuh bahwa Pak Prabowo, Pak Prabowo nggak terlalu optimis nih bakal 2 periode gitu. Ya itu pendapat orang ya, susah juga kita nih kalau netizen yang maha benar ini kan susah ya. Jadi kalau masalah merangkul tuh, mohon maaf, itu pendapat saya lihat dari dekat tuh filosofis gitu. Jadi bagi orang tuh kan, sok baik aja tuh, payah, itu klise dan seterusnya. Tapi saya lihat sendiri berdasarkan pengalaman hidupnya, di mana ketakutan manusia yang paling tinggi adalah mati, dan mati itu sudah pernah ketakutan itu pernah dilewati. Dan beliau mengatakan, jangan dikira kita yang jagoan-jagoan tuh nggak takut gitu. Jadi ya takut.
Tapi kan kita tidak bisa menunjukkan rasa takut kita kepada anak buah kita. Kalau kita nunjukin rasa takut anak buah kita, doan kan gitu. Jadi, nah gitu-gitu kan tuh filosofis ya. Nah kalau kami ini mendengar kisah ini, ditambah kisah bukunya, apa itu namanya Napoleon, kemudian kisah bukunya Deng Xiaoping, ya, kemudian Mao Zedong dan seterusnya kan, Gandhi, itu kan beliau baca ya. Nah beliau punya pengalaman, terus baca pengalaman tokoh-tokoh dunia yang lain, dan ada satu kesimpulan ya kurang lebih sama lah, bahwa ternyata merangkul itu lebih baik daripada harus bertengkar lah. Gitu lah Mbak Retno. Sebagai seorang politisi dan sebagai ordal gitu. Kemarin itu ya amnesti dan abolisi itu ya. Kan kalau pendapat orang secara konstitusional nggak masalah gitu ya. Secara politis ini bisa dibilang bentuk kepiawaiannya Pak Prabowo ya kan, untuk menurunkan tensi dan yang tadi kita diskusikan merangkul semua pihak gitu. Tapi secara hukum ada yang khawatir nanti bisa supremasi hukumnya turun, dikalahkan oleh supremasi politik gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan publik itu kan sebenarnya apa alasan dibalik itu? Apa benar ada deal-deal tertentu atau barter tertentu? Enggak sih. Kan kalau kita perhatikan Mbak Retno, kan tidak ada intervensi presiden ke dalam proses hukumnya. Nggak ada dong. Proses Ya, secara hukumnya kan, konstitusional ya. memang Artinya nggak masalah, tidak Mas. ada misalnya presiden dengan kekuatan politik yang beliau punya, misalnya mengintervensi hukum kan nggak ada. Hukum tetap jalan sebagaimana mestinya, dan di situ publik juga beropini dan seterusnya. Dan setelah proses hukumnya berjalan tanpa intervensi, kemudian presiden punya hak konstitusional ya. Ini adalah hak yang memang dipunyai oleh seorang kepala negara, CEO of the country, yang tadi sudah dibilang semua menteri lapor, kemudian peramu kebijakan di tingkat pusatnya adalah presiden. Kita nggak usah ngomong dua tokoh, Pak Hasto sama Pak Tom misalnya. Kita ngomongin yang lainnya juga. yang lain, misalnya apakah hubungan diplomatik dengan satu negara. Ya kan kita pernah lihat misalnya ada tersangka yang lain atau terdakwa yang lain yang sudah divonis, kemudian atas pertimbangan geopolitik dan kan ada pertimbangan strategis gitu, yang akhirnya itu menjadi kemudian tidak jadi diberikan gerasi gitu ya. Nah, dan pemberian gerasi ini ya konstitusional kan gitu. Nah, sehingga intinya apa sih intinya? Intinya bernegara ini untuk apa? Kenapa sih kita mesti punya presiden, kita mesti punya DPR? Untuk apa gitu? Untuk kepentingan rakyat. Untuk mensejahterakan rakyat, untuk kepentingan rakyat. Nah, kepentingan rakyat itu yang bagaimana? Nah, ini ada pengambilan manfaat dan mudarat gitu. Nah, atas pertimbangan itu, kemudian dibuatlah sebuah keputusan gitu loh. Jadi pertimbangannya lebih di sisi itu, Mbak. Apakah kemudian publik menganggap bahwa ini adalah salah satu cara merangkul dan seterusnya? Bisa jadi, kan bisa jadi sedikit pengorbanan, ya barangkali kan dengan begini kan ada pihak-pihak yang mencemooh dan lain-lain misalnya gitu. Tapi bisa jadi manfaatnya stabilitas politik itu lebih baik, kemudian program-programnya bisa jalan semua, ya kan semua orang juga bersemangat dan bersepakat. Nah, kan selalu ada pertimbangan manfaat dan mudarat gitu. Nah, kalau manfaatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya, ya kadang-kadang keputusan itu harus diambil. Tapi pertimbangannya Pak Prabowo sendiri apa Mas sebenarnya? Kan saya nanya sebagai ordal nih bocorannya apa gitu. Dan apa benar nih Mas, tempo hari itu Pak Prabowo waktu menghadiri acara PSI yang di Solo, itu apa betul waktu itu berkonsultasi juga dengan Pak Jokowi untuk soal amnesti dan abolisi ini? Saya tidak ikut di acara PSI itu, kan saya ada acara lain, jadi saya kalau ditanya Tapi dengar itu bocorannya nggak? saya nggak dengar bocorannya. Jadi daripada saya keliru nanti malah jadi ngarang-ngarang cerita ya kan, kita bicara sesuai fakta aja. Ya satu hal yang mungkin saya jawab barangkali terlalu umum, tapi itu yang bisa saya katakan itu, bahwa ya semua itu atas kepentingan nasional gitu, kepentingan rakyat ya, kepentingan yang lebih besar gitu. Saya mau cerita yang lain, ini cara ngeles saya, cara ngeles saya. Contohnya misalnya urusan distribusi pupuk bersubsidi. Nah, distribusi pupuk bersubsidi diprotes
lebih dari 35.000 pelaku usaha distribusinya. Yang selama bertahun-tahun, puluhan tahun tuh memang mereka kan jalanin bisnis ini. Wah, kalau nanti dari pupuk Indonesia langsung ke petani, ini gimana nasib kami gitu. Ini yang confirm ya kami tanyakan ya, kata Pak Presiden, kepentingan ratusan juta petani itu tentu saja harus dimenangkan. Tapi bukan berarti kemudian 35 ini kemudian kita abaikan gitu. Nanti kita carikan solusi. Saya ulangi, bukan kita ini kemudian milih yang mana, bukan. Tapi kalau disuruh milih, kita milih yang ratusan juta petani. Bagaimana petani bisa mendapatkan pupuk dengan tepat waktu, mendapatkan jumlah yang sesuai dan seterusnya, sesuai dengan aturan gitu ya, dan tidak terlambat. Nah, yang 36 nih sebentar, ya. Jadi ini dibarisin dulu. Itu jawaban nomor 1. Nomor 2-nya kemudian dibahas. Nah, 35 ini supaya dia tetap masih bisa jalan bagaimana? Oh, kalau gitu dia tidak jadi distributor, tapi menjadi pelaku usaha distribusi yang disewa oleh Pupuk Indonesia Holding Company. Gitu. Jadi dia bukan lagi bertransaksi, tapi dia dikasih ongkos jahit, gudangnya disewa, kemudian mobil truknya dan angkutannya disewa. Jadi mereka tetap bisa jalan, mungkin tidak seperti yang lalu. Jadi tapi yang ratusan juta ini dimenangkan. Kira-kira itulah yang analogi. Kira-kira itulah yang ya itu cara saya ngeles yang sesuai. Kira-kira itulah pertimbangan yang menjadi salah satu materi besar dalam pertimbangan Presiden adalah kepentingan rakyat, kepentingan nasional itu selalu diutamakan dari hal-hal yang lain. Jadi bukan berarti yang 36 ini juga kemudian diabaikan. 36 ini kan proses hukum. Ya yang salah ya tetap harus ada. Tapi kan ada case-case tertentu untuk kepentingan yang lebih besar, maka keputusan politik harus diambil gitu. Oke. Ya. Persis kayak mentornya ya, filosofis dan dalam. Nah, tapi Mas itu kan memang ujung-ujungnya tadi kan memang kepentingan publik ya. Betul. Untuk supaya lebih tenang, mungkin supaya pembangunan dan program-program juga bisa cepat jalan sesuai target tadi gitu kan. Sebenarnya gasnya ini lebih fokus ke program atau juga sekaligus untuk ancang-ancang ke 2029 gitu, karena ada yang bilang juga wah ini semuanya dirangkul supaya nanti 2029 calonnya tunggal. Ya kalau netizen yang maha benar ini kan susah juga ya, kalau semua didengerin kan ya kan. Ya tentu saja begini ya, antara program dan kemudian dari program yang berhasil orang suka itu gimana, kita kan nggak bisa larang orang merasa menerima manfaatnya gitu. Ya, kemudian dia suka sama Pak Prabowo misalnya, makanya sampai dengan approval rate-nya 82, sekian persen. Itu kan apakah karena suka karena orangnya bisa jadi, tapi kan saya yakin karena program-program juga iya kan gitu ya. Nah kalau orang menggabungkan antara program yang jalan kemudian nanti wah ini semua demi 2029, ya terus emang kenapa gitu ya, kan oke-oke aja dong. Nah tapi kalau ditanya ya sekarang ini fokus di program. Itu tadi filosofinya adalah waktu tidak banyak. Ya, yang pasti rakyat kasih 5 tahun, maka dalam 5 tahun ini harus segera banyak yang kita selesaikan. Kalau nanti manakala rakyat kasih lagi 5 tahun, maka nanti ada lagi yang di 5 tahun lagi kemudian apa dan seterusnya itu. Jadi kalau Mbak Retno, tentu saja Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini dua pemimpin yang hebat. Ini dua-duanya pemimpin yang berani, dan tema dari Pak Prabowo adalah melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi itu for sure semua orang pasti udah paham semua. Nah, cuma kan cara memerintahnya kan tentu saja beda orang beda ini. Beda gaya. Pak Jokowi dari sisi itu tadi ya, dari sisi kepala daerah dan seterusnya, Pak Prabowo dari militer kemudian jadi menteri kemudian jadi. Beda background. Nah, itu tentu saja kan satu hal yang berbeda. Nah, Pak Prabowo ini fokus pada programnya. Jadi punya programnya tuh di push gitu ya. Makan bergizi bagaimana, dan antara seperti apa, efisiensi bagaimana. Ini main program terus kan. Ini programnya kan belum selesai orang bahas satu program udah keluar program baru. Belum selesai urusan
Danantara ada Koperasi Desa Merah Putih. Belum selesai efisiensi keluar Danantara dan seterusnya ya. Nah, sementara di fase sebelumnya itu kan Pak Jokowi punya style yang berbeda, yang lebih touching gitu. Lebih programnya jalan, hilirisasi infrastruktur gitu, tapi karakter beliau kan lebih touching ya. Nah, pendapat saya adalah ini kan ada semacam gap style ya. Dulu juga dari Pak SBY ke Pak Jokowi kan gitu, beda juga dari Bu Mega ke Pak SBY dan seterusnya. Nah, ini shifting gitu loh. Bagaimana rakyat kita yang selama ini dimanjakan dengan style Pak Jokowi, kemudian shifting ke adjustment shifting kepada stylenya Pak Prabowo, bukan hanya rakyat. Rakyatnya iya, pengusahanya iya, menteri-menterinya iya, kan sebagian menteri kan juga sebagian dari Pak Jokowi misalnya. Itu kan ada beda style. Masa transisi. Betul. Termasuk transisi gaya kepemimpinan. Betul. Nah, di mana masa transisi ini, itu tuh harusnya kan masa transisi itu ya penyesuaian dulu lah, training dulu. Enggak, ini masa transisinya kan dalam setahun kan langsung gitu. Langsung dengan program, langsung jalan nih. Baru 2 minggu ada program ini, ada 2 minggu baru ini baru sebulan. Nah, sehingga dalam setahun itu, ini kan belum setahun ya, katakanlah 10 bulan. Maka dalam 10 bulan ini, kalau Mbak bisa lihat itu programnya kan banyak sekali. Di masa shifting transisi, itulah yang menurut saya mendasari orang itu kemudian banyak berspekulasi gitu. Berteori karena mungkin saya mewakili publik juga ya, karena saya juga masih membaca gitu loh, berusaha memahami gitu. Seperti apa, kalau dulu gimana, sekarang gimana, meskipun kita nggak membandingkan, tapi kita berusaha memahami sih. Betul. Jangankan itu, misalnya birokrasi di dalam istananya, kemudian di menteri-menterinya, di birokrasi di kementerian kami dan seterusnya itu kan beda gitu. Betul. Nggak cuma birokrasinya, mungkin sampai ke hal-hal teknis di day to day, hari-harinya ya di istana, mungkin wartawan istana dulu gimana dan sekarang gimana, kemudian masih adjustment sih. Iya. Nah, tapi kembali lagi ke tadi ya, upaya untuk merangkul berbagai pihak gitu ya. Kan Pak Prabowo ini menjadi berada di posisi penyeimbang nih antara berbagai poros. Ini gimana Mas balancingnya? Ini apa? Dalam negeri, luar negeri? Dalam negeri dulu. Karena setahu saya nggak mudah berada menjadi poros penyeimbang di antara berbagai kubu-kubu yang nggak semuanya itu sejalan, nggak semuanya itu sekata gitu. Bahkan ada beberapa yang masih menyisakan friksi gitu dari Pilpres kemarin, dari pemilu kemarin gitu. Ya saya kira bagus ya. Kalau memerintah semua orang setuju kan jadi nggak produktif ya. Bahkan kan kita di ilmu leadership kan dikasih tahu, kalau kita punya tim, semua orang setuju, maka kita tunjuk satu orang, walaupun dia setuju, kamu mesti nggak setuju. Kan gitu. Artinya kita dengan sengaja menciptakan musuh secara pendapat gitu. Walaupun dia sebetulnya setuju gitu. Supaya apa? Supaya memang harus begitu. Bernegara ini kan saya kira nggak hanya di fase Pak Prabowo lah, Mbak Retno. Dari zaman Bung Karno juga kan pasti ada orang tuh, pada dasarnya kan semua orang di tingkatan tertentu itu memiliki ideologi bagaimana memperbaiki negara. Nggak usah sampai ke level politik, pemimpin politik. Orang nongkrong di warung kopi aja, mestinya tuh Pak Prabowo begini, orang tuh berpendapat. Tapi karena dia nongkrongnya di warung kopi, ya nggak ada yang dengerin kan, nggak punya pengikut kan gitu. Tapi manakala si orang yang nongkrong di kopi ini adalah pemimpin politik, pemimpin massa, pemimpin masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama misalnya, dia punya pengikut. Itulah demokrasi gitu ya. Kan kita kecuali kalau kita ini udah kerajaan kan udah mau saya begini, orang nggak bisa ngomong udah. Saya mau ini pindahin ke sana, ya dipindahin. Itu nggak perlu lagi konsultasi kemana-mana. Tapi karena kita ini sudah memilih jalan demokrasi, ya inilah demokrasi. Bahwa demokrasi itu ada compromising dari banyak kekuatan kan gitu. Bahwa Pak Prabowo sebagai presiden kan tidak absolute power. Itulah demokrasi kan. Bahwa harus mengajak orang yang tadi saya analogikan ngomong di warung kopi tadi yang punya pengikut besar, yaitu adalah pemimpin politik. Kan harus diyakinkan. Itulah yang namanya lobby. Itulah yang namanya kita menyadarkan, gini loh, maksud saya tuh caranya begini. Tapi kenapa nggak dibiarkan, ya udah, biarkan menjadi oposisi aja gitu? Kan tetap oposisi.
Misalnya, mohon maaf, sekarang kita harus katakan PDI Perjuangan kan Ya. tetap Menjadi penyeimbang, tetap tidak masuk ke dalam Ya. pemerintahan. Nah, apakah kemudian PDI Perjuangan setuju pada program-programnya Pak Prabowo kemudian dianggap itu koalisi? Kan enggak. Kalau baik kan kita katakan baik. Dan itu kami lakukan dulu di Gerindra. Di zaman Pak SBY, pada saat di saat ada satu opsi-opsi waktu itu, kita di satu sisi ada satu kejadian kita against terhadap kebijakan pemerintah, tapi ada satu kejadian yang lain kita juga dukung kebijakan pemerintah gitu. Jadi melihat setuju atau tidak setuju itu bukan karena oke, karena saya oposisi pokoknya semua saya nggak setuju, kan enggak dong. Misalnya makan bergizi, mungkin bagi kawan-kawan yang di luar merasa ya ini baik ya kita dukung. Ada juga mungkin yang tidak baik, yang kebijakan yang lain, nah itu yang perlu dikritisi. Saya kira itulah demokrasi. Jadi tidak selalu bahwa yang di luar itu selalu tidak setuju. Kalau itu sih ngeselin ya, tapi kan enggak gitu kan, kita enggak begitu. Oke. Namanya negara kesatuan Republik Indonesia, kita ini kesatuan gitu. Bahwa semua, baik yang di dalam maupun yang di luar, itu sama-sama untuk kepentingan rakyat. Kami pengalaman 15 tahun, itu berada di luar pemerintahan. Nah, dan kami juga mengkritisi, ada juga yang kita setuju kan gitu. Pak Jokowi misalnya kebijakan hilirisasi, ya kita setuju. Kita tidak against hilirisasi, enggak, kita setuju. Hilirisasi sumber daya alam kita itu satu hal yang setuju. Infrastruktur kita setuju. Nah kalau yang lain-lain, nah gitu baru ada yang nggak setuju dan seterusnya gitu. Oke. Itu sih menurut saya. Berarti PDIP tetap di luar ya? Kalau saya tidak berdasarkan omongan-omongan isu ini, kita lihat fakta aja di lapangan. Bahwa misalnya Bu Mega mengatakan kan di media ya, mendukunglah program pemerintahan, programnya yang didukung. Apakah dengan begitu terus kemudian publik, oh ini berarti PDIP dirayu nih. Ya itu opini, silahkan lah ya, namanya opini publik ya. Kan begitu tadi yang saya bilang kan, opini itu adalah ideologi kan. Ya kan? Nah, tinggal siapa yang beropini. Kalau yang beropini individu-individu ya tentu saja dia tidak mewakili siapapun kan itu. Tapi manakala individu itu kemudian punya opini yang sama berkumpul, itu menjadi satu kekuatan politik yang harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah kan begitu. Di seluruh dunia kan saya kira begitu, nggak hanya di Indonesia. Jawaban saya oke kan? Nah. Oke. Berapa? Iya. 1 jam, tenang Mas, udah hampir selesai. Oh berarti mencintai tidak harus memiliki. Ya, oh gitu ya. Mencintai tidak harus memiliki ya. Iya. Ya kalau itu enggak lah, kalau enggak ya. yang urusan asmara lain lah, kalau negara beda. ini. Beda. Nah Mas Dar, ini kan Mas Sugiono baru aja ditetapkan menjadi sekjen Ya. Partai Gerindra gitu Ya. kan. Dan ada beberapa ini ya pergantian pengurus, ini regenerasi Gerindra ya Mas ya. Kalau Mas Dar sendiri masih ketua DPD Gerindra Jateng ya? So far masih ya So kan far kita masih. ya kan artinya ini kan ada pengurus baru, nanti kan ke bawahnya saya nggak tahu Bisa ada ya perubahan bisa ada juga. perubahan, tapi so far sampai far dengan saya di masih sini itu. ya menggunakan SK yang lama saya masih ketua. Nah, artinya kan dari sisi partai masih di Jawa Tengah. Kalau Masih, dari masih. Mas Darnya sendiri udah move on belum dari Jawa Tengah? Move on-nya mau ini cepet. Oh, Nggak, dulu kan pernah mau jadi cagup Ya, gitu. ya nggak ada masalah ya. Saya jujur aja gini, saya tuh, aduh tapi ini direkam oke nggak ya? Apa Mas? Bukan, maksud aku agak-agak mau curhat juga sama Mbak Retno gitu. Jadi saya itu kan tadi ya, saya ngawulo sama Pak Prabowo ya. Nah, cita-cita terbesar saya adalah bagaimana melihat Pak Prabowo jadi presiden. Suatu ketika begitu beliau terpilih, itu saya kayak semacam kehilangan target utama itu udah selesai kan. Jadi aku apalagi ya gitu. Semua yang diperjuangkan selama berperiode-periode gagal lagi, Ya. gagal lagi. Kalau bahasa Itu Jawanya tuh tiba-tiba tercapai. Ya, Jawanya kan metenteng kita ini mikirin itu loh, mikir kemudian kita bertindak dan seterusnya. Jadi, Tiba-tiba kok udah sudah dapat. Itu saya, apalagi ya gitu. Jadi dan ini agak filosofis sedikit. Jadi saya akhirnya berkonsultasi lah sama ibu saya. Ini Pak Prabowo jadi presiden nih, Bu, gimana ya? Kata ibu saya, udahlah, ikuti semua
apapun keputusan Pak Prabowo. Oke? Nah, waktu itu perintahnya kan disuruh maju. Ya, maju. Gitu kan. Ya kita ikhtiar gitu kan ya. Karena saya Begitu. sebagai warga Jawa Tengah kemana-mana ngelihat wajahnya Mas Dar terus gitu. Iya, nah kemudian habis itu tadi kan ya mungkin ada pertimbangan lain apakah saya sih melihat ya, dan saya menduga ya bahwa Pak Prabowo itu melihat sosok saya itu karena saya anak desa, anak petani, kayaknya pas lah urusan pertanian gitu. Tapi Jadi iyalah lulusan IPB juga gitu. ya belum, kalau IPB tinggal dikit lagi S3-nya ya. Jadi melihat dari sisi itulah gitu. Nah, kemudian beliau mengatakan ya lebih dibutuhkan di wakil menteri ya, kemudian program kalau Mbak lihat sendirilah, saya sih merasa sangat mendapat kehormatan yang besar ya dari Pak Presiden ya. Artinya saya ditempatkan di tempat di mana itu salah satu program unggulannya Pak Presiden. Coba bayangin di semua pidatonya Presiden tuh pangan gitu. Pangan dan pangan. Dan saya ini jujur aja, saya betul kalau mungkin dibilang dekat sama Pak Presiden ya karena saya dulu itu tadi kan dulu Bolokurowo lah gitu ya. Nah, kemudian sekarang Ngawulo tadi itu ya, kemudian sekarang jadi Wakil Menteri Pertanian. Saya ketemu Pak Prabowo itu, Pak Presiden itu banyak memang yang dibahas itu urusan pekerjaan. Jadi bagaimana harga beras, harga minyak. Sekarang. Sekarang. Kalau dulu kan adalah rumpi-rumpi gitu. Ini Ada enggak ada. Hampir jarang rumpi. enggak Lebih ada. ke program. Pekerjaan, program. Jadi memang saya melihat itu satu keseriusan beliau ya, maksud saya. Dan Pak Menteri saya, ya Pak Amran ini seorang eksekutor yang piawai menurut saya ya. Dan itu satu rasa syukur saya juga ya. Saya punya mentor kan selama ini Pak Prabowo nih. Saya nggak pernah punya mentor lain kan. Begitu sekarang saya punya mentor satu lagi ya, lebih dari kalau Pak Prabowo mungkin lebih ke politis kemudian filosofis ya, sangat filosofis, ideologis gitu ya. Nah, kalau Pak Amran ini mentor dari sisi teknokratis dan eksekutif gitu. Jadi mengeksekusi teknokratis gitu loh. Jadi lebih ke eksekusi gitu. Dan saya merasa ya ini sih, saya bersyukur aja Pak, nggak ada masalah. Tapi menurut saya ya Mas Dar ini sebagai anak ideologis gitu ya, itu justru sangat diandalkan sih karena satu ya Jawa Tengah. Jawa Tengah itu medan yang berat, Ya, medan benar, pertempuran yang berat karena meskipun kemarin sukses ya memenangkan capresnya di kandang banteng kan ibaratnya gitu, itu medan yang sangat berat. Setelah itu Wamentan gitu ya, nah yang kemudian menjadi ketua umum HKTI yang dirukunkan, ya. Kan HKTI itu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, ini yang dirukunkan di bawah Mas Dar. Kemudian jadi ketua pelaksana harian Kopdes Merah Putih. Ini semuanya itu menurut saya ini sangat ke grassroots. Mungkin Pak Prabowo ada melihat itu, mungkin ya. Tapi kan saya nggak tahu. Yang saya tahu kan diri saya sendiri. Satu ketika saya merenung satu tulis, sebetulnya hidup nyari apa ya? Nyari sesuatu yang menyenangkan gitu. Sampai ditulis Mas. Iya saya tulis, saya kan gini, saya mau identifikasi. Sebetulnya aku tuh seneng ngapain aja gitu. Aku tulis lah. Ada 12 hal, ya kan nggak mungkin saya ceritain semua. Nah, ternyata ada poin-poin di mana saya tuh seneng gitu, ketemu sama, saya ditulis saya tuh ketemu dengan petani, masyarakat bawah, masyarakat kecil, masyarakat desa tuh seneng saya Mbak. Jadi lebih dari apapun tuh suka gitu, suka. Ya. Terus dua, kegiatan politik itu saya suka. Kemudian kayak kita itu melakukan satu kegiatan dengan masyarakat di level desa, di level bawah, kemudian ada impact-nya itu ternyata menyenangkan gitu. Jadi lebih dari apakah itu tugas dan lain-lain, saya mau katakan ke Mbak Rena bahwa hal-hal itu semua ya, HKTI, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, pertanian, kemudian jadi ketua Gerindra di Jawa Tengah, membina ranting desa-desa, kemudian turun ke masyarakat tuh I love it. Jadi selain memang itu tugas, tapi alhamdulillahnya tuh saya dikasih tugas. Yang tugas itu menyenangkan hati saya. Sehingga aku tuh sangat bersemangat gitu. Ya, datang ke sini, ketemu sama sapi-sapi, ketemu sama ini, apa nih. Jadi membuat sesuatu, ya termasuk itu, membuat sesuatu modeling yang impactful, itu satu hal yang menyenangkan bagi saya. Saya misalnya punya angan-angan bikin satu sistem modeling tertentu ya. Terus kemudian jalan dan kemudian orang tuh ternyata,
it works gitu. Terbantu, Itu tuh kayak berimpact. itu ternyata menyenangkan itu. Nah, jadi saya mau kasih tahu Mbak Retno bahwa marilah kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati kita. Karena life is too short, maka kita harus melakukan sesuatu yang tidak boleh membuat hati kita dongkol. Oh gitu ya. Waduh, ini tamparan buat saya, nanti saya bikin list. Nanti saya bikin list nanti. Ada di handphone saya, saya kasih lihat ya, habis syuting lah saya kasih lihat. Oke. Ada satu lagi nih, Mas Ya. Dar. Komut Pupuk Indonesia. Ya. Ya. Ini wamen yang merangkap komisaris. Nah, itu kan lagi banyak dibahas juga ya. Meskipun kalau dalam kasusnya Mas Dar ini masih nyambung. Karena kan pertanian, pupuk, HKTI, Ya. Kopdes Merah Putih, semuanya masih inline lah gitu. Nah, tapi apa nih tanggapan Mas Dar soal pendapat bahwa kursi komisaris untuk wamen ini bertentangan dengan semangat efisiensi? Ya ini kan yang dibahas, yang selalu dibahas oleh masyarakat ya, khususnya yang tidak setuju itu kan lebih dari sisi wah ini digaji lagi gitu kan. Lebih dari sisi itunya. Tapi emang digaji lagi apa nggak sih Mas? Ada tambahannya, ada tambahannya. Cuman kan maksudnya ya itu bener lah ya, orang kerja gitu ya. Kan dari komisaris kan dipikirnya tuh komisaris tuh nggak kerja, kemudian terima gaji gitu. Ada Jadi kayak fungsi magabut lah. pengawasan sih. Kan nggak Fungsi makan gaji buta pengawasan. gitu. Ada fungsi pengawasan. Saya sebelum di Pupuk itu kan ketua Dewan Pengawas di Bulog. Ya, berapa bulan tuh? 4 bulan. Di fase-fase kita serap gabah yang dalam volume yang besar itu ya. Jadi memang ya di situ ada fungsi gitu. Fungsi bagaimana saya mewakili policy maker yaitu Kementerian Pertanian memastikan bahwa policy itu dilaksanakan oleh Bulog waktu itu dan berhasil gitu. Nah, kemudian saya dipindah ke Pupuk Indonesia, tentu saja pupuk ini sangat sensitif, berdampak pada jutaan orang, which is itu adalah petani, penerima pupuk subsidi khususnya, dan harus dilaksanakan dengan benar. Karena kinerja pemerintah itu salah satunya kinerja dari distribusi pupuk ini. Kalau petani sekarang, Mbak tanyalah, sekarang itu bukan petani ngejar pupuk, sekarang ini pupuk yang ngejar-ngejar petani. Karena pupuk ternyata dengan mekanisme yang tadi simplifikasi aturan, 145 aturan dihilangkan dan lain-lainnya. Kemudian melibatkan banyak pihak sehingga ruwet, itu disimplifikasi, dibikin simple. Ternyata barang itu sekarang tersedia di kios-kios dengan jumlah yang ada, dengan harga yang bisa. Itu dalam kurun waktu kapan Mas Dar? Ini dari Januari Baru sampai aja dengan di tahun ini 2025 ini betul-betul pupuk tidak ada masalah sama sekali. Ya ada masalah 1-2 misalnya ada yang jual sedikit lebih mahal dibandingkan Soal ini harga ya? ternyata, dan itu kita follow up semua ya, kita follow up semua, kita lapor dan seterusnya. Bagi yang kios yang melanggar ya kita cabut izinnya dan seterusnya kita lakukan. Nah, dengan saya ada di pupuk itu memastikan bahwa memang ini industri strategis, menguasai hajat hidup orang banyak. Ya kan menguasai hajat hidup orang banyak, maka memastikan bahwa kenapa? Karena urusan pupuk ini melibatkan PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company, dan Kementerian Pertanian dan petani. Hanya tiga ini aja nih, 3 pihak aja. Maka dipastikan petani kan kami yang kontrol. Sekarang penyuluh pertanian kan ada di kami, di Kementerian Pertanian. Itu cara kami mengontrol petani itu untuk mereka nanam ini semua tepat waktu dan seterusnya. Nah, pupuk saya ada di situ. Jadi ya ini tergantung sudut pandang lah, ya sudut pandang ya. Bahwa ini kalau menurut saya, fungsi manfaatnya itu lebih banyak daripada dugaan-dugaan yang selama ini menjadi. Dan baru saja kan Pak Rosan ya, Kepala Danantara kan menyampaikan menghilangkan Tantim. Ya kan Tantim itu kan nggak ada lagi ya. Dan itu bagus, saya setuju itu. Bukan saya nggak setuju, saya setuju. Tantim itu Tantim itu nggak perlu. Kita fokus pada jadi banyak hak yang tadinya di masa lampau menjadi sebuah political jealousy gitu ya bagi juga itu sih. akhirnya kan dipangkas. Saya ditanya, tentu saja dengan jadi komisaris itu memastikan bahwa program pemerintah yang berkaitan itu jalan di situ. Tapi yang jelas saya sebagai wakil menteri, saya sebagai abdi negara, apapun keputusan yang dibebankan atau yang ditugaskan oleh negara melalui suatu keputusan, aku ikut aja. Jadiin komisaris, aku kerja benar,
enggak juga enggak apa-apa gitu. Jadi buat saya tuh ini aja saya kan ya apa sih Mbak gitu. Itu tadi yang penting kan kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan hati kita. Mas Dar ini kan muda, progresif, iya gitu kan. Anak ideologis, iya. Nah, apa Mas aspirasi politik Mas Dar ke depan? Enggak tahu ya Mbak ya. Aku Atau ngalir aja? ya itu tadi ya. Atau sesuai perintah aja? Ya tentu saja gini, semua orang itu punya cita-cita ya, semua orang punya cita-cita. Bahwa kenapa sih orang itu pengen, ini jadi panjang ya, sebenarnya maunya dijawab satu kalimat, tapi ya biar panjang lah, biar muter-muter ya. Gak apa-apa, sambil minum susu, ini susu Iya, susu murni, asli, susu asli. Iya, gitu. hangat-hangat nih ya. Nah, ya Mas. Kenapa sih orang itu ingin mencapai satu posisi puncak gitu ya? Ya karena itu tadi, karena sebuah gagasan ideologi. Kalau posisi puncak yang dicita-citakan Sudaryono apa? Saya off dulu. Ini jadi masalah nggak? Nanti dikira ini lagi ku, ya kan? Wah. Iya kan? Cita-cita Mas Sudaryono dari kecil misalnya apa? Aduh, nanti gini, kalau aku jawab saya nggak punya cita-cita, kata orang-orang yang senang sama saya, wah salah nih kita ikut mas gitu. Salah lah. Cuman siapa doang gitu. Ya udah ya. Oke, boleh ya. Oke, tak jawab ya pertanyaannya. Kalau pertanyaannya itu Mbak Retno, aku punya prinsip ya. Kita jadi bukan matentang mikirin menjadi yang terbaik, tapi kita berusaha untuk melakukan segala sesuatu tuh dengan yang terbaik. Gitu. Do the best itu menjadi prinsip paling utama dibanding be the best. Karena dengan kita do the best, mungkin suatu saat kita bisa jadi be the best. Tapi kalau kita matentang mikirin be the best, belum tentu kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik dari hari-hari. Jadi buat saya takdir itu tidak ada yang tahu ya. Takdir itu milik Tuhan, milik Allah. Kita iman qada dan qadar. Nah, saya dinasihati oleh kawan ya. Jadi jalan hidup itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan. Maka kita ini diwajibkan berusaha. Nah, hasilnya jangan sandarkan pada usaha. Jadi kita usaha itu yang terbaik. Kita itu menyempurnakan ikhtiar. Tapi jangan pernah merasa bahwa ikhtiar yang sempurna itu akan menghasilkan hasil sesuai apa yang kita inginkan. Jadi bagi saya prinsipnya Mbak, masa depan tidak ada yang tahu. Yang saya lakukan adalah saya ingin ikhtiar yang sempurna, menyempurnakan ikhtiar. Dengan sempurnanya ikhtiar, maka kita di ujungnya tawakal, kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban saya. Mas Wamen, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Sampai kita ketemu lagi. Ya. Nanti kita update lagi ya. Thank you Barno. Thank you. Ini minum susu murni, tapi Mas Wamen masih utang duren sama saya.